Tahun 1887, pada masa penjajahan Belanda, di desa Kumantaran Juwiring, Eyang Eko lahir. Beliau merupakan putra bungsu dari Eyang Kasan yang berputra 4 orang. Pada masa anak-anak, beliau termasuk anak yang pandai di antara rekan-rekan sepermainannya. Beliau sangat rajin membantu orang tuanya, yaitu mulai berdagang mainan dan juga berdagang ikan sungai hasil tangkapannya di Pasar Tanjung. Menginjak usia remaja, beliau tergolong anak yang mandiri dan pemberani. Usaha berdagangnya merambah hingga ke kota Solo dengan berbagai macam barang dagangan seperti padi, beras, dan hasil kebun seperti kelapa dan singkong. Ketika berdagang di Walikukun, Eyang Eko berteman dan bergaul dengan pedagang-pedagang yang pandai mengaji. Disitulah timbul niat dan keinginan Eyang Eko untuk belajar mengaji ilmu agama. Akhirnya, Eyang Eko memutuskan untuk belajar di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo. Tahun 1912, beliau menikah dengan istri pertama dan menetap di desa Bolotaji. Pernikahan dengan istri pertama ini dikaruniai 2 orang putra, yaitu Sumantri atau Bapak Mardi Sumarso dan Ahmad atau Bapak Ahmad Suharjo. Selain berdagang, beliau juga mulai menggeluti bidang pertanian, yaitu bercocok tanam padi. Beliau membeli beberapa petak sawah di daerah Taji, Gunting, dan Gayam. Beliau juga membeli tanah pekarangan di desa Gayam, Sidoarno. Sekitar tahun 1916, istri pertama beliau meninggal dunia. Beberapa saat kemudian, Eyang Eko menikah dengan istri kedua yang kemudian dikaruniai 5 orang anak, yaitu Sumardi atau Bapak Senorjo, Sumiem atau Ibu Marto Suharjo, Sikus atau Bapak Sukorjo, Suminten atau Ibu Panto Suharjo, dan Satari atau Bapak Hadi Satari. Usaha beliau terus berkembang pesat dengan jumlah petak sawah yang dimiliki semakin banyak, sehingga beliau mempekerjakan banyak tenaga kerja. Pada saat itu, Eyang Eko sudah menjadi orang terpandang di wilayah Timur Delanggu. Pada tahun 1919, beliau merencanakan akan menunaikan ibadah haji. Namun, rencana ini dilarang oleh pemerintah Belanda karena pada saat itu dunia sedang dalam keadaan tidak aman, yaitu terjadi peperangan besar-besaran yang dikenal dengan peristiwa Perang Dunia Pertama. Dengan makin terpandangnya beliau di masyarakat dan juga karena kepandaiannya, Eyang Eko oleh pemerintah Belanda ditawari menjadi bekal atau kamituo, yaitu pemimpin desa pada zaman pemerintah penjajahan Belanda. Namun, beliau menolak dengan halus karena tidak mau menjadi pegawai Belanda dan lebih suka menekuni bidang usaha pertanian dan perdagangan sampai Walikukun, Ngawi, Jawa Timur. Pada tahun 1923, beliau menikah untuk ketiga kalinya yang kemudian dikaruniai 5 orang anak, yaitu Suji atau Bapak Cokro Martono, Subi atau Bapak Subowitoto, Sukat atau Bapak Sukadianto, Sadiran atau Bapak Harso Purwoto, dan Sunarti atau Ibu Wignyo Sudarsono. Untuk menunjang usahanya, beliau membeli tanah pekarangan di desa Gunting, desa Samben, dan di desa Tanjung. Untuk yang berada di desa Gunting dan Samben, pekarangan tersebut beliau bangun rumah untuk menyimpan hasil pertanian dan perkebunan. Sedangkan yang di desa Tanjung, karena lokasinya dekat dengan pasar Tanjung, maka beliau bangun rumah kios atau rumah toko. Jejak peninggalan beliau yang hingga sekarang masih ada di antaranya rumah di Bolotaji, rumah di Gayam Sidoarno, rumah di Gunting, rumah di Samben, dan rumah di Tanjung. Dalam mendidik dan mempersiapkan para putra-putrinya,
beliau menghendaki semua anaknya untuk sekolah dan maju dalam bidang pendidikan. Anak sulungnya, Sumantri atau Bapak Mardi Sumarso almarhum, beliau sekolahkan hingga tamat sekolah guru. Sementara anak yang lain yang telah beranjak dewasa, selain belajar di bangku sekolahan, oleh beliau diajari pula berwirausaha. Seperti Seno atau Bapak Seno Rejo almarhum dan Ahmad atau Bapak Ahmad Suharjo almarhum diajari mengelola usaha pertanian di Desa Taji dan Gunting. Sedangkan Marto atau Ibu Marto Suharjo almarhumah dan Suko atau Bapak Sukorojo almarhum diajari mengelola usaha perdagangan di Desa Tanjung. Setelah merasa usahanya cukup maju dan mapan, serta anak-anaknya telah beliau didik dengan baik, maka beliau teringat kembali cita-citanya untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Pada tahun 1938, beliau pun berangkat menunaikan haji ke Mekah. Pada saat itu, alat transportasi yang digunakan masih sangat konvensional, yaitu memakai transportasi umum berupa kapal laut, sehingga untuk melakukan perjalanan haji dari berangkat hingga pulang dibutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun. Akhir tahun 1939, rombongan haji beliau kembali ke tanah air dan membawa kabar bahwa Eyang Ekorjo telah wafat di Mekah setelah selesai menunaikan seluruh rangkaian rukun haji. Sebelum meninggal, beliau telah diberi nama baru yaitu Haji Nawawi. Beliau dimakamkan di Mekah Al-Mukarramah di kota yang penuh keberkahan. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berada di dalam rahmat-Nya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.